Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lean Whitening dimanapun berada. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, jangan lupa bantu dulu Mimin tekan tombol like-nya. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 1831 sampai bab 1835. Tak lama kemudian, semua orang, termasuk Smith, mengambil kendaraan militer dan menuju ke laboratorium teratas yang telah disiapkan. Tempat ini telah diambil alih oleh militer dan dikelola dengan tindakan pengendalian yang paling ketat. Putra Smith juga dijemput dari Mayo Center dan dikirim langsung ke sini. Selain dia, 4 pasien lain dengan hubungan yang sangat kuat juga dikirim. Militer membentuk tim medis khusus untuk merawat ke-5 pasien tersebut. Pada saat yang sama, ada juga tim syuting yang serba bisa untuk melacak dan mencatat semua detail dari ke-5 pasien ini setelah meminum obat. Yang membuat Smith lega, putranya akhirnya meminum pil Jiusuan Zai Zhao yang dibawanya kembali. Keajaiban terus terjadi. Setelah putranya meminum obat tersebut, berbagai indikator fisik ditingkatkan dan diobati dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kondisi 4 pasien lainnya bahkan lebih baik dibandingkan putra Smith. Karena tidak satu pun dari mereka yang meminum pil Jiusuan Zai Zhao, mereka dapat dengan jelas merasakan efek obat yang tak tertandingi segera setelah mereka meminumnya. Semua data yang relevan membuat para peneliti ilmiah di sini sangat bersemangat, karena mereka telah menyaksikan sendiri kekuatan pil Jiusuan Zai Zhao, yang membuat mereka bersemangat untuk menaklukkan obat ini. Beberapa tim memulai penelitian mendalam tentang pil Jiusuan Zai Zhao secara bersamaan. Hampir semua ahli farmasi terkemuka dan peralatan terkait di dunia terkonsentrasi di sini. Tim yang berbeda menggunakan metode yang berbeda untuk mempelajari ramuan pil Jiusuan Zai Zhao dan dengan cepat sampai pada kesimpulan yang seragam. Yaitu, pil Jiusuan Zai Zhao adalah bahan tumbuhan alami murni, bukan sejenis hormon yang disintesis secara artifisial atau produk kimia baru. Semua orang sangat-sangat terkejut mendapatkan kesimpulan ini. Karena mereka tidak pernah menyangka bahwa bahan tumbuhan alami murni bisa memberikan efek sekuat itu terhadap penyakit kanker. Namun saat ini, hasil penelitian mereka terhadap pil Jiusuan Zai Zhao justru sangat anti-ilmiah. Dalam pandangan mereka, untuk mengobati kanker, harus dikembangkan obat-obatan kimia dengan bahan-bahan yang sangat kompleks. Sama seperti ada obat anti kanker alami pada kanker, yang disebut paclitaxel, meskipun diekstraksi dari pohon yeo, namun harus dimurnikan dan dipekatkan dengan cara kimia, dibutuhkan hampir 30 pon kulit kayu yeo untuk mengekstrak 1 gram zat yang efektif. Apalagi jika pasien langsung mengunyah 30 pon kulit pohon yeo, pasti percuma. Sampai batas tertentu, pengobatan obat anti kanker seperti membuat bom atom, bahan baku radioaktif harus dikonsentrasikan hingga proporsi tertentu agar berhasil. Tidak mungkin zat radioaktif dengan konsentrasi tinggi seperti itu ada di alam. Satu-satunya kemungkinan adalah dengan terus memurnikan dan mengkonsentrasikannya melalui mesin sentrifugal hingga mencapai konsentrasi setara senjata sebelum dapat digunakan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa pil Jiusuan Zai Zhao sebenarnya terbuat dari bahan tumbuhan alami, mereka merasa seolah-olah seseorang telah menggunakan seikat bunga dan tumbuhan untuk membuat bom atom yang setara dengan 200.000 ton TNT. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, semuanya akan terdengar seperti fantasi. Kali ini, semua pakar top bingung. Mereka bahkan berspekulasi apakah ramuan tumbuhan alami tersebut akan menimbulkan semacam reaksi kimia pada tubuh pasien yang di luar pengetahuan mereka. Hasilnya, tim-tim ini dengan cepat memulai penelitian dan pengembangan terbalik. Mereka memberi label pada semua bahan mentah yang mereka analisis, lalu membeli banyak bahan tersebut secepat mungkin dan mengirimkannya ke laboratorium. Yang terjadi selanjutnya adalah berbagai eksperimen dan upaya. Karena mereka memiliki landasan penelitian ilmiah yang kuat, dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, salah satu tim mereka telah menemukan rasio yang hampir sama dengan pil Jiusuan Zai Zhao. Begitu berita ini keluar, seluruh laboratorium dipenuhi dengan kegembiraan.
Rutger segera meminta tim untuk memberikan obat rekayasa balik tersebut kepada pasien untuk diuji coba. Awalnya, mereka ingin setidaknya menguji dosis mematikan obat ini pada tikus terlebih dahulu, dan kemudian melihat efek samping apa yang akan ditimbulkannya. Namun waktunya sangat sempit, dan obat yang digunakan semuanya terbuat dari bahan alami dengan efek samping yang sangat terkendali. Oleh karena itu, Rutger tanpa ragu mengambil keputusan untuk langsung mengizinkan pasien memulai uji klinis. Setiap orang mengumpulkan 5 pasien, termasuk putra Smith, dan memberi mereka obat terpusat. Smith juga sangat bersemangat untuk berpartisipasi. Saat ini, seperti dokter lainnya, dia sangat bersemangat dan penuh percaya diri. Lagi pula, dalam pandangan mereka, jika mereka dapat mencapai bahan dan proporsi obat yang hampir sama, maka itu dapat dikatakan sebagai tiruan lengkap dari hal yang sama. Kalau bahannya sama, takarannya sama, dan proporsinya sama, pasti efeknya sama. Melihat kelima pasien telah meminum obat yang diproduksi percobaan, Rogers dengan percaya diri berkata kepada Smith dengan semangat dan jijik, "Saya beritahu Anda, benda ini seperti jet tempur MiG-25 Soviet. Anda sebelum membongkarnya, Anda tidak bisa, saya benar-benar tidak mengerti bagaimana Soviet mampu menggerakkan jet tempur dengan kecepatan 3 kali kecepatan suara dan lebih cepat dari rudal. Anda bahkan pernah berpikir bahwa mereka telah menguasainya, semacam material baru yang mutakhir, bahkan material asing. Tapi ketika Anda benar-benar mendapatkan MiG-25 dan membongkarnya, Anda menyadari bahwa tidak ada bahan baru, ada banyak sekali, terbuat dari baja tahan karat dan tidak memiliki kandungan teknis." Saat dia berbicara, dia berkata sambil tersenyum sinis, "Obat Tiongkok ini seperti MiG-25. Saya pikir akan ada beberapa komponen kimia yang kompleks di dalamnya, tapi saya tidak menyangka obat ini mengandung semua bahan kimia, itu beberapa bahan alami, bahan tumbuhan. Saya telah berpartisipasi dalam banyak penelitian dan pengembangan terbalik dalam hidup saya. Ini adalah pertama kalinya saya mengembangkannya begitu cepat, sungguh menarik. Sebenarnya, penelitian terbalik dan pengembangan suatu obat tidaklah sulit, sama seperti banyak obat kanker, perusahaan farmasi kecil di India dapat dengan mudah meniru obat tersebut, dan hampir tidak ada perbedaan dalam kemanjurannya. Sebab, untuk obat kimia, selama Anda menguasai rumus molekul dan merekayasa balik metode sintesisnya, selama produk yang Anda buat memiliki rumus molekul yang sama, tidak akan pernah ada masalah. Ini seperti seseorang menggunakan elektrolisis air untuk menghasilkan hidrogen, dan seseorang menggunakan aluminium dan asam untuk bereaksi untuk menghasilkan hidrogen. Walaupun caranya sangat berbeda, yang diperoleh adalah hidrogen dengan rumus molekul H2. Tidak akan pernah ada perbedaan dalam hal ini, hidrogen yang dibuat dengan dua metode ini. Meskipun obat generik sangat sederhana, alasan mendasar mengapa negara selain India tidak menirunya adalah karena setiap orang harus mematuhi aturan paten internasional. Tidak ada negara kecuali India yang mengizinkan obat generik yang melanggar paten untuk dipasarkan. Oleh karena itu, obat generik milik India pun secara teoritis hanya dapat dijual di India. Pasien dari negara lain yang ingin membelinya hanya dapat membelinya melalui jalur khusus yang relatif abu-abu. Meskipun beberapa obat kampo tidak memiliki komponen kimia khusus, namun komponen tumbuhannya terlihat jelas di depan peralatan analisis profesional, sehingga tidak dapat menahan penelitian dan pengembangan terbalik oleh pihak lain. Cara melindungi obat-obatan kampo dari rekayasa balik adalah dengan mendaftarkan patennya sedini mungkin. Namun yang paling dirugikan oleh Tiongkok adalah banyaknya obat-obatan kampo yang diturunkan dari pengobatan klasik tradisional. Sebelum masyarakat Tiongkok mengetahui cara mendaftarkan hak paten, obat-obatan tersebut telah didahului oleh Jepang dan Korea Selatan. Justru karena rekayasa baliknya sangat mudah, para peneliti ini mampu merekayasa balik pil Jiuxuan Zhaizhou dalam waktu sesingkat mungkin. Saat ini, Smith menyentuh dagunya dan berkata, "Saya telah berurusan dengan obat-obatan di FDA selama separuh hidup saya. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana bisa begitu efektif jika hanya dari bahan tumbuhan." Rogers mengangkat bahu. Dia mengangkat bahunya,
merentangkan tangannya dan berkata, "Kalau begitu hanya Tuhan yang tahu, dan kita hanya perlu mengetahui proses produksi dan efek sebenarnya, tetapi kita tidak perlu mengetahui prinsip sebenarnya. Ada banyak hal di dunia ini yang tidak kami mengerti, seperti yang sering dikatakan orang Timur tentang metafisika. Anda tidak memahaminya." Saat itu, kelima pasien tersebut telah meminum obat selama 2 menit. Sejumlah besar dokter mengelilingi mereka, terus memantau berbagai indikator fisik mereka, dan juga terus menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah meminum obat. Namun, 2 menit kemudian, meskipun tekanan darah, detak jantung, dan indikator lainnya sedikit membaik, dan pasien sendiri dapat merasakan kekuatan tertentu, tidak ada perubahan substansial pada indikator tumor mereka. Dengan kata lain, ketika obat ini masuk ke dalam perut pasien, obat tersebut tidak memberikan efek terapeutik pada kanker kecuali membuat pasien merasakan peningkatan kekuatan fisik tertentu. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka kemarin ketika mereka meminum pil Jiuxuan Zhaizhao yang asli. Kemarin, semua dokter ini menyaksikan perubahan nyata pada tumor di tubuh mereka. Namun hari ini, mereka tidak menangkap apapun. Setelah menunggu 10 menit, masih belum ada kemajuan. Rogers mengerutkan kening. Apakah ada yang salah dengan obat yang kita rekayasa balik? Apakah ada perbedaan dalam bahan dan formulanya? Tidak, ini yang pertama dibalik direkayasa. Pemimpin tim obat berkata dengan sangat serius. Kami bahkan telah mencapai tingkat mikrogram dan tingkat molekuler. Mencapai tingkat di mana tidak ada perbedaan yang terlihat sama sekali. Dapat dikatakan bahwa keduanya hampir persis sama pemimpin. Tim lain mereka semua setuju, mengatakan bahwa mereka juga telah melakukan penelitian tentang pengobatan rekayasa balik, dan juga membandingkannya dengan pil Jiuxuan Zhaizhao, dan tidak lagi melihat perbedaannya. Namun, sungguh luar biasa bahwa pasien mengonsumsi obat yang sama tetapi tidak memiliki efek terapeutik. Setengah jam kemudian, kelima pasien tersebut masih belum menemukan efek terapeutik. Rogers sangat kecewa dan berkata, "Berikan pasien pil Jiuxuan Zhaizhao." Para dokter segera mulai mengalihkan pasien ke pil Jiuxuan Zhaizhao yang kedua. Tamparan di wajah langsung terjadi. Ketika semua pasien meminum pil Jiuxuan Zhaizhao asli, indikator terkait kanker mereka kembali dioptimalkan secara signifikan. Hal ini membuktikan bahwa meminum pil Jiuxuan Zhaizhao akan segera memberikan efek terapi yang jelas pada tumor. Hal ini membuat banyak orang semakin merugi. Rogers dengan marah mengutuk, "Ini tidak dapat dipercaya, ini seperti orang Cina membuat pizza dengan gandum, keju, sayuran, jamur dan saus tomat, dan hasilnya adalah pizza ini tidak hanya sialan isi perutmu dan sembuhkan kanker. Hasilnya, kami menggunakan gandum yang sama, keju yang sama, sayuran yang sama, jamur yang sama, dan saus tomat yang sama, lalu menggunakan resep yang sama untuk membuat pizza yang sama persis. Selain mengenyangkan perutmu, itu tidak ada gunanya lagi. Ini tidak ilmiah, karena uji obat gagal, seluruh laboratorium tiba-tiba putus asa. Alasan putus asa bukan karena mereka tidak bisa meniru pil Jiuxuan Zhaizhao, tapi karena mereka sudah menirunya 1 lawan 1, tapi hasilnya sangat berbeda. Ini tiba-tiba membuat semua orang menemui jalan buntu. Jika tidak berhasil jika Anda menyalinnya persis sama, apa yang harus Anda lakukan agar bermanfaat? Rogers juga benar-benar bingung. Dia mondar-mandir dengan pil tiruan, dan bergumam, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa lagi yang bisa kita lakukan selanjutnya? Tidak akan berhasil jika kita membuatnya persis sama. Mungkinkah lain kali akan berbeda? Apakah Anda akan mencoba arah ini? Beberapa pakar farmasi juga tampak frustrasi. Selama bertahun-tahun bekerja di industri ini, mereka belum pernah menemui hal aneh seperti itu. Smith berpikir sejenak, mengingat sesuatu, dan bertanya kepada Rogers, mungkinkah Jiuxuan Pharmaceutical memiliki proses yang berbeda dalam proses persiapannya? Rogers menyentuh dahinya dan bertanya, apa maksud spesifiknya? Smith bertanya, misalnya, apakah mereka merebusnya lalu mengeringkannya, memanggangnya, atau menjemurnya di bawah sinar matahari selama 7 atau 49 hari?
Rogers bertanya dengan bingung, mengapa 79 hari, jenis apa logikanya kan? Smith berkata, saya juga tidak tahu. Putri saya sedang menonton Journey to the West versi bahasa Inggris, sebuah cerita mitologi Tiongkok, di mana makhluk abadi memurnikan ramuan, ini menggunakan bilangan kuadrat, seperti sebagai 7, 7, 49, 9, 9, dan 81. Rogers berkata dengan canggung, bukankah ini terlalu tidak tepat, Smith? Berkata dengan serius, masalah ini menjadi lebih serius sekarang. Metafisik, jadi kita harus memikirkan apakah ada aspek metafisik yang belum kita perhatikan. Setelah mengatakan itu, Smith menambahkan, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sendiri memiliki banyak kekhususan, seperti tidak peduli berapa banyak air yang kamu tambahkan, berapa lama kamu memasaknya, apakah kamu memasaknya dengan api besar atau api kecil, hasilnya akan berbeda. Smith memikirkan sesuatu dan buru-buru menambahkan, ngomong-ngomong, Journey to the West juga mengatakan bahwa terkadang perlu menggunakan air tanpa akar untuk membuat ramuan. Jika Anda menggunakan air lain, Anda tidak akan mencapai efek yang diinginkan, efek obat. Rogers menggosok pelipisnya dan bertanya kepadanya, apa itu air tanpa akar? Smith berkata, yang disebut air tanpa akar, penjelasan dalam perjalanan ke barat adalah hujan yang jatuh dari langit. Karena hujan berasal dari langit, dikatakan sebagai air yang tidak berakar. Rogers hampir pingsan dan berseru, tidak peduli dari mana air itu berasal. Bukankah itu H2O? Mengapa air hujan tidak berakar? Apakah lebih baik dari air lainnya? Bukankah air hujan juga bertransformasi dari uap air yang menguap dari lautan? Smith merentangkan tangannya dan berkata, jadi ini metafisika, kalau ada dasar ilmiahnya, itu ilmu pengetahuan, karena tidak ada dasar ilmiahnya, itu. Kan mengapa disebut metafisika? Rogers bertanya kepadanya, apa maksud Anda? Selanjutnya kita memiliki tim berbeda yang mencoba menyiapkan resep ini dengan cara berbeda. Misalnya, siapa yang memasaknya dengan api besar dan siapa yang menggunakannya, masak dengan api kecil, siapa menggunakan pengeringan udara alami dan siapa yang menggunakan pemanggangan bersuhu tinggi, lalu biarkan mereka mencoba air yang berbeda, seperti siapa yang menggunakan hujan dari langit, siapa yang menggunakan air sumur bawah tanah, dan siapa yang menggunakan air salju dari pegunungan salju, Smith berkata dengan canggung. Saya tahu, ini kedengarannya aneh, tapi saya benar-benar merasa tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Gedung Putih telah memberi kita pertarungan yang begitu besar, kita tidak bisa menyatakan kegagalan dalam waktu kurang dari sehari, bukan? Dengan begitu jika demikian, di mata Gedung Putih, apakah kita ada bedanya dengan sekelompok sampah? Rogers berseru, hampir menangis. Smith, kita semua adalah ilmuwan. Jika ilmuwan diizinkan melakukan hal-hal metafisika seperti itu, mereka akan melakukannya tidak melakukannya. Itu tidak profesional. Smith berkata, tidak ada cara lain, lakukan saja. Jika tidak, apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, seorang peneliti ilmiah berwajah Asia mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Tuan Rogers, saya sarankan Anda sebaiknya pergi ke Jinling untuk inspeksi di tempat, dan kemudian membawa kembali sejumlah sampel lingkungan untuk penelitian, seperti udara, tanah, air permukaan, curah hujan, di sana. Rogers penasaran ketika dia melihat bahwa dia memiliki wajah Asia. Pertanyaan, apakah Anda orang Cina? Tidak, saya orang Jepang. Rogers bertanya lagi, apakah menurut Anda pergi ke daerah setempat untuk inspeksi begitu merepotkan? Pria itu menjawab dengan serius, sebelum saya berimigrasi ke Amerika Serikat, saya banyak bekerja di Jepang. Dalam hal penelitian dan pengembangan mikroba, Jepang sedang mengalami ledakan ekonomi, dan semua lapisan masyarakat meniru dan melampaui produk unggulan luar negeri. Tidak hanya mobil, optik, baja, obat-obatan, tetapi bahkan industri pembuatan anggur. Saat dia berbicara, pria itu melanjutkan dijelaskan, pada saat itu,
Banyak penyulingan di Jepang mempercayakan kami untuk membantu mereka merekayasa balik whisky Eropa dan Amerika serta Moutai Cina, dan kemudian menirunya. Whisky Barat sangat sederhana, dan kami segera membuatnya sebuah terobosan. Tidak butuh waktu lama, whisky Jepang lebih unggul dari pendahulunya. Kualitas dan rasanya melebihi produk Eropa, dan telah merebut pangsa pasar yang besar. Namun, hanya Moutai China yang belum ditiru. Rogers bertanya kepadanya, mengapa? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang Moutai? Ini memang istimewa, peneliti Jepang menjelaskan. Kami menggunakan metode yang sama untuk merekayasa balik Moutai dan menemukan bahwa rasanya selalu jauh lebih buruk. Kemudian, kami menemukan bahwa kita tahu bahwa banyak kilang anggur lokal di Tiongkok telah mencoba meniru Moutai. Namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Alasannya sangat misterius. Teknologi yang sama, bahan yang sama, dan formula yang sama hanya dapat diproduksi di Moutai. Minuman keras Moutai dengan rasa seperti itu telah meninggalkan tempat itu. Tidak peduli seberapa miripnya dengan tiruan, masih kurang sedikit jiwa. Rogers bertanya dengan cepat, apakah Anda akhirnya menemukan di mana letak masalahnya? Iya, pihak lain menjelaskan. Kami kemudian mempelajari dengan cermat flora mikroba selama proses pembuatan bir dan menemukan bahwa karena koji yang kami gunakan, mikroorganisme selalu berbeda dari koji Moutai lokal. Bahkan jika kami secara diam-diam mencampurkan koji Moutai mengeluarkannya dan membawanya kembali ke Jepang untuk bercocok tanam masih tidak berhasil. Setelah jeda, pihak lain melanjutkan, kami akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa Moutai murni hanya dapat diseduh di Moutai, di lingkungannya yang sangat unik. Keluarlah, di mana iklimnya, ketinggian, kelembapan, dan sumber daya air setempat semuanya memainkan peran yang sangat halus namun sangat penting. Saya mengerti, Rogers mengertakkan gigi dan berkata, sepertinya ada sesuatu yang sangat misterius di sini. Setelah itu, Rogers bertanya kepadanya dengan kagum, siapa namamu? Siapa namamu? Perusahaan mana yang melakukannya? Tempat kamu bekerja? Pihak lain membungkuk dengan tergesa-gesa dan bersemangat, dan berkata, nama saya Nakamura Shunpei. Sebelum berimigrasi ke Amerika Serikat, saya bekerja di Institut Penelitian Nasional. Kemudian saya pindah ke Kobayashi Pharmaceutical untuk meneliti dan mengembangkan reagen mikroba. Sekarang saya bekerja di Johnson & Johnson. Saya merasa sangat terhormat dapat berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan obat ajaib ini kali ini. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga dan melakukan yang terbaik. Kobayashi Pharmaceutical. Rogers bertanya dengan heran, itu yang diakuisisi oleh Jiuxuan Pharmaceutical Kobayashi Pharmaceutical? Iya, Nakamura Shunpei segera mengangguk. Kemudian, Kobayashi Pharmaceutical melepaskan pengobatan mikroba dan sepenuhnya berubah menjadi obat kampo, dan saya pergi. Oke, Rogers mengangguk dan berkata, dalam hal ini, terserah Anda untuk membentuk tim dan segera berangkat ke China untuk penyelidikan dan penelitian. Lihatlah lokasi Jiuxuan Pharmaceutical untuk melihat apa yang istimewa darinya. Ngomong-ngomong, Anda juga dapat melakukan uji coba produksi pil Jiuxuan Zaizao secara lokal untuk melihat cara kerjanya. Itu tidak akan berhasil. Setelah mendengar bahwa Rutger memintanya untuk memimpin tim ke Tiongkok untuk penyelidikan dan penelitian, Nakamura Shunpei sangat bersemangat. Dia setuju tanpa ragu-ragu, berdiri tegak seperti seorang prajurit, lalu membungkuk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Rogers, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas. Rogers sangat puas dengan sikap Nakamura Shunpei dan berkata, ketika Anda tiba di Tiongkok, Anda harus memberi saya semua detailnya dan jangan melepaskan petunjuk apapun. Nakamura Shunpei mengangguk berulang kali dan berkata tanpa ragu-ragu, saya akan melakukan yang terbaik lain kali. Nakamura Shunpei datang. Meskipun Amerika telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, karena dia orang Asia, dia tidak pernah mendapat banyak perhatian di tim yang didominasi oleh orang Eropa dan Amerika, jadi dia tidak pernah mendapat peluang promosi yang baik. Seiring bertambahnya usia, Nakamura Shunpei mulai mengkhawatirkan masa depannya dalam 2 tahun terakhir. Penghasilannya saat ini tidak bisa dikatakan banyak di Amerika.
tapi pastinya bisa dikatakan kecil. Namun karena istrinya adalah wanita Jepang yang sangat tradisional, maka pekerjaan sehari-harinya adalah mengasuh suami dan membesarkan anak di rumah, sehingga seluruh biaya seluruh keluarga harus ditanggung sendiri oleh sang istri. Nakamura Junpei memiliki 3 anak, yang tertua akan masuk perguruan tinggi, dan 2 yang lebih muda sedang belajar di sekolah menengah. Namun, karena anak-anak tersebut berimigrasi di tengah jalan, kemampuan bahasa Inggris mereka tidak terlalu baik. Di sekolah-sekolah Amerika, nilai mereka adalah hanya dapat dianggap moderat. Apalagi putra sulungnya yang akan segera kuliah namun belum berpeluang mendapat beasiswa kuliah, sehingga seluruh biaya kuliah di masa depan setidaknya akan menelan biaya 30.000 hingga 40.000 dolar AS setahun. Ditambah dengan pinjaman hipotek, pinjaman mobil, pajak properti, dan pengeluaran lainnya, Nakamura Junpei berada di bawah tekanan yang semakin besar. Oleh karena itu, Shunpei Nakamura yang sudah melewati usia parubaya, kini hanya ingin mendaki. Paling tidak, istri dan anak-anak saya harus bisa dengan mudah menjalani kehidupan dan studi mereka di masa depan tanpa dirugikan. Karena itu, ketika dia mendengar percakapan antara Rutger dan Smith barusan, dia dengan sukarela berdiri dan memenangkan hati Rutger dengan pernyataannya. Rogers memang sangat puas dengannya dan berkata, "Adat istiadat budaya Jepang Anda semuanya berasal dari Tiongkok. Saya yakin Anda harus lebih dekat dengan esensi inti Jiuxuan Pharmaceutical daripada semua orang di sini, dan Anda adalah orang Oriental seperti Anda, wajah, setelah tiba di Tiongkok, Anda akan lebih aman daripada yang lain. Jadi Anda tidak boleh mengecewakan saya, setelah tiba di Tiongkok, jika Anda memiliki kebutuhan, tanyakan saja dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan Anda." "Oke, Tuan Rogers Nakamura." Junpei dia berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu saya akan memulai persiapan dan berangkat secepat mungkin." Rogers mengangguk dan berkata kepada yang lain, "Siapapun di antara kalian, selama Anda dipilih oleh Nakamura Shunpei, harus patuh pengaturan dan pengirimannya tanpa syarat. Dia adalah kapten gugus tugas ini dan satu-satunya panglima tertinggi." Semua orang tidak berani keberatan, jadi mereka semua mengangguk setuju. Nakamura Shunpei segera mulai memilih anggota timnya. Saat dia secara aktif mempersiapkan perjalanannya ke Tiongkok, penanggung jawab militer di sini melaporkan keputusan Rutger ke Gedung Putih. Setelah Gedung Putih mengetahui bahwa penelitian dan pengembangan terbalik mengalami beberapa kesulitan, Gedung Putih segera menginstruksikan Chia untuk segera mengirim agen ke Jinling untuk mencoba mendapatkan seluruh formula pil Jiuxuan Zhaizhao langsung dari dalam Jiuxuan Pharmaceutical. Bagi mereka, obat ini sangat penting dan mereka tidak dapat menaruh semua harapan mereka pada jalur penelitian dan pengembangan yang terbalik. Pada saat yang sama, Jinling, Tiongkok. Popularitas pil Jiuxuan Zhaizhao dalam pemberitaan tetap tinggi di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya membuat Jiuxuan Pharmaceutical terkenal, tetapi juga menyebabkan penjualan Jiuxuan Weisan meningkat pesat. Pasien yang belum pernah menggunakan Jiuxuan Weisan sebelumnya berinisiatif memilih Jiuxuan Weisan karena terobosan besar dari pil Jiuxuan Zhaizhao. Dan Jiuxuan Weisan, dengan efek pengobatannya yang kuat, membuat pasien-pasien ini semakin memandang Jiuxuan Pharmaceutical dengan kagum. Memanfaatkan momentum ini, Wei Liang memulai publisitas tablet pelindung hati Jiuxuan dan bubuk Jiuxuan Gujin. Ketika dunia luar mengetahui bahwa Jiuxuan Pharmaceutical memiliki obat baru dan produk kesehatan baru yang akan diluncurkan, hampir semua orang menunggu rilis resmi kedua produk tersebut. Karena menurut mereka, Jiuxuan Pharmaceutical bahkan dapat mengembangkan obat kanker tertentu, dan Jiuxuan Weisan sendiri sangat mudah digunakan, sehingga kadar produk lain secara alami tidak akan lebih buruk, dan bahkan mungkin termasuk yang terbaik. Beberapa pabrik Jiuxuan Pharmaceutical di China dan Jepang beroperasi dengan kapasitas penuh. Menurut rencana Wei Liang, dalam 1 bulan, Jiuxuan Liver Protective Tablets dan Jiuxuan Gujin Powder akan resmi diluncurkan secara bersamaan di seluruh dunia. Seluruh pekerjaan Jiuxuan Pharmaceutical berjalan lancar, tetapi Wei Liang memperhatikan sesuatu yang tidak biasa.
Sejak berita tentang pil Jiuxuan Zheizhou keluar, dia menemukan semakin banyak orang dari segala jenis di dekat pabrik farmasi Jiuxuan. Jumlah terbesar dari mereka adalah reporter media. Mereka semua ingin mewawancarai Wei Liang dan menanyakan informasi lebih lanjut tentang pil Jiuxuan Zheizhou. Wei Liang sudah terbiasa dengan ini. Selain itu, semakin banyak pasien dan keluarganya yang ingin datang dan membeli beberapa pil Jiuxuan Zheizhou. Meski petugas keamanan terus dengan sabar menjelaskan kepada mereka bahwa pil Jiuxuan Zheizhou belum ada di pasaran, mereka tetap menolak untuk pergi. Namun hal ini tidak membuat Wei Liang berpikir ada yang aneh. Yang benar-benar membuat Wei Liang menyadari sesuatu yang tidak biasa adalah sejak kemarin, ada banyak orang yang tidak diketahui asal-usulnya di dekat pabrik. Banyak petugas keamanan dan karyawan melaporkan bahwa ada lebih banyak orang yang berpakaian seperti turis di sekitar pabrik, dan banyak kendaraan dari berbagai jenis diparkir di pinggir jalan sekitar pabrik, dan staf pengatur lalu lintas tidak dapat mengusir mereka meskipun mereka memasang rambu. Selain itu, ada masyarakat yang tanpa sadar membagikan brosur di dekat pabrik, bahkan ada pula yang bersembunyi beberapa kilometer jauhnya dan menerbangkan drone untuk melayang di atas Jiuxuan Pharmaceutical untuk mengambil gambar. Setelah menerima masukan ini, Wei Liang merasa bahwa Jiuxuan Pharmaceutical sepertinya telah menjadi sasaran banyak orang, yang membuatnya agak gelisah. Jadi, dia melaporkan berita itu kepada Ye Chen. Masih banyak pil Jiuxuan Zheizhou di kantornya, dan dia menjadi semakin khawatir seseorang akan memanfaatkan pil tersebut. Ye Chen segera meminta Chen Zekai untuk mengatur sejumlah tentara istana Wanlong untuk ditempatkan di Jiuxuan Pharmaceutical. Satu-satunya tugas orang-orang ini adalah diam-diam memastikan keamanan kantor Wei Liang. Peristiwa pencurian obat Ichiro Kobayashi masih segar di benak Ye Chen. Kini popularitas pil Jiuxuan Zheizhou meroket di seluruh dunia. Hal seperti itu harus dicegah agar tidak terjadi. Segera setelah dia selesai memberikan instruksi kepada Chen Zekai, Ye Chen menerima telepon dari Wan Pojun. Begitu panggilan masuk, Wan Pojun berkata dengan hormat di ujung telepon yang lain, "Tuan Ye, saya mendengar bahwa Amerika negara bagian saat ini sedang merekayasa balik Jiuxuan Anda, pil Zhao Zhao." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Benarkah, bagaimana Anda tahu?" Wan Pojun berkata, "Jaringan intelijen kami mencakup Amerika Serikat, dan kami memiliki informan di semua lapisan masyarakat. Saya kebetulan seorang informan. Saat ini, saya berada di salah satu tim penelitian dan pengembangan terbalik." Setelah mengatakan itu, Wan Pojun dengan kasar melaporkan apa yang dia dengar kepada Ye Chen. Setelah mendengar ini, Ye Chen tidak terkejut dengan pendekatan Amerika Serikat. Ketika dia meminta Wei Liang untuk membawa pil Jiuxuan Zheizhou ke Amerika Serikat, dia berharap pihak lain akan berusaha sekuat tenaga untuk merekayasa balik obat tersebut. Namun, dia tidak mengambil hati sama sekali, karena dia tahu betul bahwa meskipun Amerika Serikat mengosongkan seluruh perbendaharaannya untuk mengembangkan pil Jiuxuan Zheizhou, hal itu tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan kebalikan dari penelitian dan pengembangan mereka, Ye Chen khawatir mereka tidak akan tertipu. Selama mereka jatuh ke dalam perangkap ini, yang menanti mereka adalah jalan buntu yang tiada akhir. Namun, yang paling mengejutkan Ye Chen adalah jaringan intelijen Wan Pojun. Dia bertanya kepada Wan Pojun, "Saya sedikit penasaran, mengapa pakar penelitian dan pengembangan farmasi menjadi informan Anda? Juga, bagaimana dia bisa berpikir untuk mengungkapkan berita ini kepada Anda?" Mendengar pertanyaan Ye Chen, Wan Pojun menjelaskan, "Istana Wanlong kami dulu memiliki pesaing terbesar kami di bidang tentara bayaran di Amerika Serikat. Jadi kami mendirikan jaringan perdagangan intelijen anonim di Amerika Serikat. Secara teori, siapapun yang merasa memilikinya beberapa informasi berharga dapat mengajukan aplikasi untuk menjual petunjuk di jaringan intelijen kami." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Saya ingin tahu bagaimana jaringan perdagangan Anda beroperasi." Wan Pojun melanjutkan, "Pertama-tama, kami telah menemukan target yang lebih cocok untuk terobosan di kalangan kelompok elit di semua lapisan masyarakat di Amerika Serikat,
sasaran tersebut umumnya adalah mereka yang memiliki keinginan lebih besar terhadap uang atau finansial. Orang-orang yang memiliki masalah besar dalam situasi mereka hanya berpikir untuk menghasilkan uang. Selama ada peluang, mereka tidak akan melepaskannya. Setelah menemukan orang seperti itu, kami akan menghubunginya secara anonim secara pribadi dan memberitahu dia bahwa kami memiliki situs web seperti itu. Ini memungkinkan dia untuk menjual informasi tanpa risiko dan menghasilkan banyak keuntungan, uang dengan mudah. Secara umum, setelah mereka mengetahuinya, mereka akan tergoda. Wan Po-jun kemudian menjelaskan, setelah dia mengetahui tentang platform ini, dia dapat melakukannya kapan saja. Dia dapat menjual informasi apapun kepada kami. Jika dia terjadi untuk memiliki informasi rahasia di tangannya dan menurutnya informasi ini dapat ditukar dengan uang, maka dia akan mengisi aplikasi penjualan di situs web ini. Dalam lamaran, dia harus memperkenalkan dirinya secara singkat. Arahan umum dari intelijen ini dan terkait informasi. Setelah peninjau kami melihat aplikasi tersebut, mereka akan menyaringnya secara manual berdasarkan konten yang mereka isi. Jika intelijen tidak berharga bagi kami tidak akan membalas, dalam hal ini, transaksi. Tetapi jika arahan umum intelijen itu berharga bagi kami akan berkomunikasi langsung dengan pihak lain dan berkonsultasi untuk informasi lebih lanjut. Setelah memastikan bahwa intelijen memang yang kami butuhkan, dia akan menegosiasikan harga transaksi dengan pihak lain, dan kemudian melakukan transaksi intelijen online. Ye Chen bertanya lagi, bagaimana kami bisa memastikan keamanan pihak lain dalam transaksi seperti itu? Dia menjual informasi rahasia kepada Anda, jadi dia harus menanggung banyak risiko. Wan Po-jun berkata, kami menggunakan metode komunikasi online yang benar-benar anonim. Tim peretas kami akan menghapus semua informasi relevan dari pihak lain selama proses berlangsung. Tidak ada yang dapat menemukannya. Selain itu, kami tidak akan memberikan informasi apapun kepada mereka. Mereka menyelesaikan pembayaran dengan uang tunai atau pengiriman uang, dan kita semua menggunakan mata uang kripto yang mirip dengan Bitcoin untuk berdagang satu sama lain. Komposisi mata uang kripto pada dasarnya adalah rangkaian kata sandi, dan rangkaian kata sandi ini anonim dan tidak dapat diperiksa, siapapun dapat memeriksanya. Ini proses peredarannya tidak dapat diungkapkan. Jadi selama kami memberinya rangkaian kata sandi ini, dia dapat menukarkannya dengan dolar AS di platform perdagangan, yang sangat melindungi keselamatan mereka. Berbicara tentang ini, Wan Po-jun menambahkan kata, alasannya mengapa informasi ini datang kepada saya hari ini adalah karena ahli farmasi merasa bahwa Jiuxuan Zaizao Pil sangat populer sekarang, dan mungkin seseorang bersedia membeli informasi tentangnya. Jadi orang ini mengajukan aplikasi di situs web, dan kami setelah orang melihatnya, mereka segera melaporkannya kepada saya. Pada akhirnya, kami menggunakan cryptocurrency senilai $500,000 untuk membeli informasi ini dari pihak lain. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak mengagumi. Saya selalu berpikir Wan Long de Istana menekankan kekuatan daripada strategi, tapi saya tidak berharap bahwa Anda juga kasar dan halus. Wan Po-jun buru-buru berkata, Tuan Ye, terima kasih. Kami telah menjalankan jaringan intelijen ini selama 3 tahun, dan jumlahnya intelijen yang diperoleh masih sangat besar, tetapi sebagian besar informasi mungkin tidak berguna bagi kita, hanya sejumlah kecil informasi setelah gelombang besar tersapu yang benar-benar bermakna. Setelah mengatakan itu, Wan Po-jun menambahkan, oleh baiklah, Tuan Ye, selain mereka aktif menjual informasi, kami kadang-kadang berinisiatif untuk memperolehnya. Misalnya, kami akan memberikan beberapa kata kunci kepada mereka. Minumlah pil Jiuxuan Zaizao, jika kami sangat mengkhawatirkannya. Kami akan mengirimkan pesan langsung ke semua informan untuk memberitahu mereka bahwa kami ingin membeli Jiuxuan Zaizao. Informasi terkait pil Xuan Zaizao. Dalam hal ini kemungkinan pengumpulan intelijen akan lebih besar, jadi jika perlu perhatikan informasi apapun di masa mendatang. Anda dapat memberitahu saya kata kuncinya, dan saya dapat meminta orang yang relevan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya secara diam-diam, atau Anda dapat biarkan dia mempublikasikan informasi secara langsung untuk meminta petunjuk.
Ye Chen berkata dengan gembira. Oke, jaringan intelijen ini memang melebihi ekspektasi saya, hebat, mungkin sangat berguna di masa depan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, ngomong-ngomong, Po Jun, mohon minta penanggung jawab terkait untuk terus membantu saya memperhatikan petunjuk lain tentang pil Jiu Xuan Zai Zhao dan pil peremajaan. Wan Po Jun bertanya cepat, Tuan Ye. Apakah Anda ingin memperhatikan secara diam-diam atau berkonsultasi secara aktif? Ye Chen berkata, perhatikan saja secara diam-diam. Baik, Tuan Ye, Wan Po Jun berkata dengan hormat, saya akan memberitahu orang yang bertanggung jawab atas jaringan intelijen nanti dan melaporkan berita apapun kepada Anda sesegera mungkin. Ye Chen bersenandung dan bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana kabar pengawal bersenjatanya, Wan? Po Jun berkata, para prajurit istana Wanlong telah bersiap, mulai besok dan lusa. Mereka akan menaiki kapal satu demi satu untuk memberikan pengawalan bersenjata bagi kapal barang Aisu Shipping. Oke, Ye Chen berkata dengan puas, saya di Jinling, menunggu kabar baik yang Anda kirimkan dari Teluk Aden. Setelah menutup telepon dengan Wan Po Jun, Ye Chen segera memanggil Chen Zekai dan Hong Wu ke peternakan anjing Hong Wu. Setelah ketiganya bertemu, Ye Chen langsung ke intinya dan berkata, Wan Po Jun mengungkapkan beri aku beberapa berita. Ada banyak tim di Amerika Serikat yang melakukan rekayasa balik pil Jiu Xuan Zai Zhao. Mereka bahkan mengirim tim ke Jinling. Saya kira mereka tidak hanya bisa melakukan penelitian dan pengembangan terbalik, mungkin mereka juga akan melakukan Jiu Xuan Pharmaceuticals. Gunakan milik Anda otak. Chen Zekai buru-buru bertanya. Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Chen tersenyum dan berkata, jika mereka tinggal di wilayah mereka sendiri dan melakukan penelitian terbalik, saya tidak peduli sama sekali. Saya hanya membiarkan mereka melakukan penelitian. Tetapi jika mereka datang seperti lalat dan berdengung di telinga saya, lalu saya harus menyiapkan pemukul lalat terlebih dahulu. Dengan mengatakan itu, Ye Chen memandang Hong Wu dan berkata, Hong Wu, kamu memiliki banyak adik laki-laki, dan mereka bekerja di semua lapisan masyarakat. Hari ini, kamu meminta mereka untuk mulai memperhatikan bandara dan kecepatan tinggi, stasiun kereta api, dan bandara untuk memperhatikan bea cukai. Mari kita lihat, di stasiun kereta kecepatan tinggi, Anda harus memperhatikan gerbang keluar untuk melihat siapa yang masuk melalui jalur orang asing untuk melihat siapa yang membeli tiket dengan paspornya. Setiap kali Anda menemukan seseorang datang dari luar negeri, usahakan untuk mengambil foto yang jelas. Hong Wu segera mengangguk dan berkata, tidak masalah, saya akan mengaturnya. Jangan khawatir, Tuan Ye. Ye Chen tersenyum sedikit dan berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, semua foto yang diambil oleh Hong Wu akan dikirimkan kepadamu saat itu. Kamu meminta orang-orang yang tersisa di istana Wanlong untuk menyergapku di dekat Jiu Xuan Pharmaceutical. Setiap orang mencurigakan yang muncul di dekat Jiu Xuan Pharmaceutical harus dibandingkan dengan wajah orang-orang yang difoto oleh Hong Wu. Begitu ada perbandingan, awasi dia dan cari kesempatan yang cocok untuk membandingkannya secara langsung. Tangkap dia di sini. Jaringan intelijen Wan Po Jun dengan cepat membuat Ye Chen terkesan lagi. Ketika Wan Po Jun mencari pil peremajaan di jaringan intelijen, dia langsung menemukan beberapa informasi intelijen yang dijual secara anonim. Dia membeli semua informasi ini dan kemudian meneruskannya ke Ye Chen. Ye Chen dengan hati-hati memilah kumpulan informasi intelijen yang terkait dengan pil peremajaan dan menemukan bahwa informasi tersebut mengandung sedikit emas. Hanya ada 3 yang lebih dapat diandalkan. Yang pertama adalah, sekarang diketahui bahwa ada obat ajaib di dunia yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan meremajakan masa muda, yang disebut pil peremajaan. Ratu terakhir Eropa Utara adalah dapat sembuh dari penyakitnya karena obat ini. Sebuah obat, konon obat ini berasal dari Tiongkok, sungguh misterius. Artikel kedua adalah, ahli Feng Shui Tiongkok Amerika yang terkenal, Lai Qinghua secara pribadi mengakui alasannya kenapa dia masih kuat dan kuat sampai sekarang adalah karena dia meminum obat yang terkenal. Itu adalah ramuan oriental misterius yang disebut ramuan peremajaan.
Konon obat ini dapat memperpanjang umur 10-20 tahun. Sekarang banyak orang kaya di China yang siap untuk itu. Mengambil tindakan, dan bahkan beberapa orang kaya Amerika pun ragu. Artikel ketiga adalah, banyak raja di Eropa. Semua orang di ruangan itu menanyakan informasi tentang pil peremajaan, dan yang paling tertarik di antara mereka adalah keluarga kerajaan Inggris. Mengatakan bahwa putra mahkota Philip menghadiri upacara penobatan Helena di Eropa Utara dan mendengar narasi Ratu Nordik tentang pil peremajaan. Namun, setelah dia kembali ke Inggris, berita ini tidak diberitahukan kepada Ratu. Setelah Ratu mengetahuinya dari orang lain saluran, dia sangat tidak puas dengan Duke Philip dan sekarang berencana untuk menemukan obat ajaib ini dengan cara apapun. Informasi pertama dan kedua membuktikan bahwa Nenek Helena dan Tuan Lai Qinghua serta Tuan Lai memang mempromosikan pil peremajaan. Informasi ketiga sedikit lebih halus. Putra mahkota tidak memberitahu ibunya tentang pil peremajaan. Agaknya, dia tidak ingin ibunya mengetahui keberadaan obat ini. Namun, Ye Chen diam-diam berpikir bahwa putra mahkota mungkin berpikir terlalu banyak, karena meskipun keluarga kerajaan Inggris cukup kaya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang-orang kaya yang dengan mudah memiliki kekayaan ratusan miliar dolar, kekuatan untuk mencapai level penawaran, bahkan dengan persyaratan minimum. Saya khawatir saya tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi pendamping lari. Setelah membaca pesan-pesan ini, Ye Chen menelepon Wan Po-jun dan bertanya, "Po-jun, berapa banyak yang kamu keluarkan untuk pesan-pesan ini?" Wan Po-jun berkata, "Sekitar 100.000 dolar AS. Ye Chen bertanya sambil tersenyum, "Mengapa informasi tentang pil Jiu Xuan Zai Zhao hanya berharga 500.000 dolar AS, dan 3 informasi tentang pil peremajaan hanya dijual seharga 500.000 dolar AS, 100.000 dolar AS?" Wan Po-jun menjelaskan, "Tuan Ye, harga psikologis dari penyedia intelijen terkait dengan pengaruh intelijen. Sekarang pil Jiu Xuan Zhao Zhao benar-benar terlalu populer. Setelah Mayo Center merilis informasinya, Jiu Xuan Zhao Zhao obat itu segera diketahui semua orang di seluruh dunia. Diam-diam, saya tidak tahu berapa banyak negara dan perusahaan farmasi yang mendambakan obat ini. Jadi harga psikologis dari penyedia intelijen tentu saja sangat tinggi." Ye Chen He tersenyum dan berkata, "Untuk saat ini, saya hanya bisa membiarkan pil peremajaan menderita sedikit." Setelah mengatakan itu, Ye Chen bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, apakah ada informasi terkait saya di jaringan intelijen Anda?" Wan Po-jun berkata dengan tergesa-gesa kembali ke Tuan Ye, "Bawahan saya tidak mengetahui keberadaan Anda sebelum mereka naik ke Gunung Yeling, dan setelah mereka turun dari Gunung Yeling, mereka tidak berani menanyakan informasi tentang Anda. Jujur, jaringan intelijen kita tidak maha kuasa. Karena kita ingin menjamin keamanannya, kita tidak bisa mempublikasikannya ke seluruh dunia. Kita hanya bisa mengembangkan informan sedikit demi sedikit seperti jaringan intelijen bawah tanah. Oleh karena itu, sejauh ini tidak ada yang tahu tentang hal itu ada lebih banyak. Selain itu, informan yang berspesialisasi dalam memberikan intelijen pada dasarnya ada di Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, ada beberapa di Timur Tengah, dan hanya ada sedikit wilayah yang tersisa. Dan kalaupun ada yang mengunggah intelijen daerah lain, tapi karena tidak ada hubungan langsung dengan kami tidak akan membelinya. Setelah pengunggah mengetahui informasi dari daerah lain tidak bisa dijual di sini, dia tidak akan menjualnya lagi. Karena alasan inilah, jaringan intelijen di sini hanya ada sedikit informasi terkait Tiongkok. Sebelum saya pergi ke Gunung Yeling, saya mencari informasi terkait keluarga Ye, dan tidak ada konten yang relevan. Ye Chen saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jaringan intelijen semacam ini memang memiliki perbandingan. Ini adalah situasi yang memalukan. Jika hanya sedikit orang yang mengetahuinya, keamanannya akan tinggi. Namun demikian, konten intelijennya akan lebih sedikit. Tetapi jika lebih banyak orang yang mengetahuinya, maka keamanannya akan lebih sedikit, akan sangat berkurang. Jika keamanan tidak dapat dijamin, akan ada terlalu banyak konten intelijen. Itu tidak masuk akal. "Iya," Wan Po-jun berkata,
kami telah mulai perlahan-lahan menambah jumlah informan di Eropa beberapa waktu lalu, berharap dapat mencakup Eropa juga, Ye Chen bertanya kepadanya. Karena kalian semua informan berkembang secara offline lalu mereka identitasnya tidak dirahasiakan bagi Anda, bukan? Iya. Wan Po-jun menjelaskan, kami tahu siapa mereka, sehingga kami dapat memastikan bahwa mereka tidak akan membuat kebohongan sembarangan di jaringan intelijen. Informasi tersebut dijual kepada kami. Tetapi kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi privasi mereka dan memastikan bahwa setelah mereka menjual informasi tersebut kepada kami, hanya kami yang mengetahuinya dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya. Setelah itu, Wan Po-jun berkata lagi, "Iya, Tuan Ye. Jika Anda tertarik dengan jaringan intelijen ini, bawahan saya akan memberi Anda paket instalasi perangkat lunak nanti, dan kemudian memberi Anda akun manajemen dengan otoritas tertinggi. Jika Anda ingin mencari informasi apapun di masa mendatang, Anda dapat mengoperasikannya langsung di itu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika nyaman, itu akan bagus." Ye Chen benar-benar ingin mencari nama ayahnya di sistem ini untuk melihat apakah dia dapat menemukan informasi yang relevan. Wan Po-jun berkata dengan hormat, "Tuan Ye, seluruh istana Wanlong adalah milik Anda, jadi hal kecil ini tidak masalah." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata, "Tunggu sebentar, saya akan memberikan paket instalasi kepada Anda. Nomor akun kata sandinya nanti akan dikirimkan kepada Anda melalui pesan teks. Sebelum Anda dapat menggunakannya secara resmi, Anda perlu melakukan pengenalan wajah dan otentikasi langsung. Setelah otentikasi dilewati, Anda dapat menggunakannya." Ye Chen berkata dengan puas, "Oke. Kamu bisa memberikannya padaku, segera." Wan Po-jun memberikan paket instalasi perangkat lunak kepada Ye Chen. Setelah Ye Chen mengunduh dan menginstal perangkat lunak, dia juga mengirimkan akun dan kata sandinya. Ia segera login ke dalam software, memasukkan akun dan passwordnya, melakukan pengenalan wajah dan otentikasi tubuh. Setelah semuanya diverifikasi kebenarannya, ia masuk ke backend software tersebut. Halaman ini penuh dengan berita berbahasa Inggris yang bergulir, masing-masing dengan ringkasan sederhana, seperti perkembangan terkini Gedung Putih di Timur Tengah, perubahan terkini dalam Blackwater, Dell. Ye Chen mengklik salah satu tentang perusahaan Blackwater. Setelah masuk, ada antarmuka yang mirip dengan pesan teks. Dikatakan, ada tren perubahan dalam personel internal perusahaan Blackwater baru-baru ini, yang melibatkan bos kedua dan ketiga. Ini informasi berisi semua perubahan. Informasi spesifiknya adalah harganya $300.000. Di bawah pesan ini, ada dua pilihan. Satu adalah, berbicara dengan penerbit, yang lainnya adalah, membeli secara langsung. Jika Anda memilih untuk berbicara dengan penerbit, Anda akan masuk ke antarmuka obrolan. Jika Anda mengirim pesan ke pihak lain akan segera menerimanya. Jika Anda memilih untuk membeli secara langsung, sistem akan langsung mentransfer cryptocurrency senilai $300.000 AS ke dompet elektronik pihak lain, dan pembayaran akan didasarkan pada nilai tukar real-time. Jika setelah berkomunikasi dengan pihak lain, dinegosiasikan harga baru, seperti $100.000 AS, maka penjual informasi akan mengubah harga di backend-nya, dan pembeli hanya perlu membayar setelah pihak lain mengubah harga untuk menyelesaikannya, transaksi itu. Seluruh proses dan logika transaksi sebenarnya mirip dengan transaksi antara pedagang dan pembeli di situs e-commerce. Ye Chen kembali ke beranda perangkat lunak dan mencoba mencari namanya di bilah pencarian, termasuk pinyin Cina dan Cina, tetapi hasilnya tidak ada informasi terkait dirinya. Dia mencari nama dan pinyin ayahnya Ye Changying, tetapi tidak ada hasil. Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Tapi kemudian saya memikirkannya, sudah hampir 20 tahun sejak ayah saya meninggal, dan jaringan intelijen Wan Po-jun baru beroperasi beberapa tahun. Setelah bertahun-tahun, wajar jika tidak ada informasi yang relevan tentangnya, ayah. Meskipun jaringan intelijen ini tidak dapat membantu menemukan kebenaran tentang kematian orang tuanya, itu pasti akan sangat berguna baginya dalam memimpin keluarga Ye ke dunia di masa depan, bersambung.